bank itu apapun namanya haram. Minjam ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Kalau nabung beda. Nabung kan dokter cuma taruh uang. Yes. Ya, masalah mereka putar atau tidak putar itu kan kita tidak ikut campur. Beda dengan deposit. Deposit itu memang uang kita ditahan. Apa hukumnya meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK dan surat tanah? Riba. Beredar video di media sosial yang mengesankan ceramah Ustadz Abdul Somad dalam tanda kutip mengharamkan bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, mari kita sapa kembali dengan membahas tentang tema perbankan ya. Hukum menabung, hukum meminjam di perbankan. Tentunya kita semuanya pengen tidak punya hutang di bank ya, dan itu karena apapun itu yang namanya pinjaman itu memberatkan. Akan tetapi perbankan juga tidak bisa kita lepaskan karena kita juga butuh sebagai alat mediator pembayaran dalam transaksi jual beli kita. Bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tantawi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal. Ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah. Itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah, kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku, ada ikan tuna kok pilih bawal gitu, ada ikan apa yang gede-gede itu, ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya. Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak, kalau nyetak ada pencetaknya ya, yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank tapi pakai produknya, tuh tanda nggak paham hukum
fikih dan kawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un. Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik, jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi, ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi? Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Nauzubillah min dzalik. Yang dianggap ilmu ternyata ketidakmengertiannya. Tidak mengerti itu kalau bahasa kasarnya apa? Jahilun. Tapi kita nggak pakai ya, walaupun sebenarnya begitu. Jadi ulama kita beda pendapat. Saya sudah tanya ke MUI di pusat, ternyata MUI yang mereka masuk ke DSN, Dewan Syariah Nasional, itu ternyata pas dicek dompetnya separuh itu bank konven, tapi dia duduk di Dewan Syariah Nasional yang membawahi bank-bank syariah. Kan aneh. Iya, ternyata ulama-ulama yang yang menganjurkan bank konvensional sendiri juga belum tentu mengharamkan bank ulama yang menganjurkan bank syariah belum tentu juga menganjurkan bank. Nah, gitulah ya. Dia belum move on 100% gitu. Seandainya Indonesia ulamanya serius, ayo kita bareng-bareng tinggalkan bank syariah, bank konvensional. Wah, hancur juga tuh. BUMN itu membawahi beberapa bank. Kalau kita tutup bank, oh bisa hancur negara ini. Maka bank itu salah satu nafasnya negeri ini. Antum percaya atau tidak? Buat jalan itu kalau nggak ada bank nggak jadi. Ya, bangun kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri yang Islam, pesantren-pesantren, semuanya itu yang Islami. Tanpa bantuan lewat bank nggak jadi. Kalau lewat bank ketahuan mana yang gratifikasi, ketahuan nggak? Ketahuan Pak. Tapi kalau pakai kardus, pakai kotak, pakai plastik nggak ketahuan. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, saya menganjurkan, mengajak, ayo ulama kita sudah buat di bank syariah, ya. Namun jika memang belum bisa meninggalkan bank konvensional, ambil seperlunya, tapi bangun semangat untuk membesarkan bank. Ustadz kok pelimpan? Bukan pelimpan, kan antum aja yang belum move on ya. Saya udah 10 tahun sebelumnya saya nggak pernah pakai bank konven, tapi karena dapat fatwa dari ulama Darul Ifta itu berani lagi terima beasiswa lewat BNI. Ya, habis itu lewat Mandiri, habis itu lewat apa gitu. Ya, akhirnya kata imam-imam kita di Darul Ifta itu, masyayikh kita, siapa yang terkena perdebatan ini, faliyat yuqallid man abaha. Kalau kamu terjebak dalam satu ini, maka ikutilah ulama yang membolehkannya, biar hatinya tenang. Kalau nabung beda. Nabung kan dokter cuma taruh uang. Yes. Ya. Masalah mereka putar atau tidak putar itu kan kita tidak ikut campur. Beda dengan deposit. Deposit itu memang uang kita ditahan. Ditahan. Oke. Kalau dan dokter tidak bisa tarik kan, kecuali di waktu yang sudah disepakati kan. Yes. Misalnya 6 bulan baru bisa ditarik. Yeah. Tapi kalau tabungan, hari ini saya butuh duit, detik ini saya tinggal ke ATM tarik, selesai. Tapi uang kita juga diputar dengan cara yang sama. Bisa sama, bisa tidak. Karena kalau di konvensional kurang lebih pasti uang yang tabungan nggak dibeda-bedain. Iya. Ini tabungan, ini deposito, nggak pasti tapi dicampur. dokter nggak ada akad dalam tabungan itu untuk ikut investasi, nggak ada. Saya cuma nabung. Akad saya nabung, saya taruh. Makanya dalam 24 jam saya bisa tarik uang saya. Deposit itu jelas. Uang kita ditahan untuk memutar atau diputar jenis usaha yang sedang dikembangin oleh instansi tersebut. Oke, berarti kalau menabung itu punya potensi untuk adanya riba, tapi belum tentu itu riba. Ya, seperti contoh misal, dokter nabung terus dikasih bunga, dokter nggak ambil, selesai, clear. Minjam ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal ada bank syariah dengan ketentuan syariah,
Pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua Al-Baqarah 282. Paling panjang di Quran. Sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling meminjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru. Kalau tidak, jangan buka pintu utang. Jangan buka. Jangan buka. Antum selama bisa naik angkot, jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya, awas hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan, jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Saya alhamdulillah kontrak biasa, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, sudah alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil, tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati. Nggak ada bedanya besar dengan luas. Yang penting cintanya meluas. Cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri, dan bukan aib. Kontrak bukan aib, ya, bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib. Angkot ya alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang. Tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga. Durian aja belum berbunga, tadi bang sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga. Dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan ibrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Ma, terima kasih telah melahirkan Nanda, merawat dan sebagainya. Nanda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal Nanda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Ini karena sayang Nanda, bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah Nanda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi mah janji ya, jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah, jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa, ya Allah, berikan saya rizki, ya Allah. Saya yakin Engkau pemberi rizki, Engkau yang telah mengatur, Engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba-Mu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rezeki kalau dia berhijrah. Ya Allah, Engkau dengan segala janji-Mu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu antum mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaan-Mu, dengan sifat-Mu yang tidak menepati janji, dengan janji-Mu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rezeki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda Anda. Sudah. Dan Anda kerjakan, Anda melangkah. Insya Allah begitu dikabulkan, Anda dapatkan kebahagiaan. Mah, janji Allah pasti. Ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang-piutang yang tidak baik. Ayo mah, sekarang kita beralih pada kebaikan insya Allah. Damai kehidupan. Apa hukumnya meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK dan surat tanah? Riba. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Duit dengan duit, riba. Duit riba dimakan, haram. Dibelikan ke tanah, haram. Diberikan ke pakaian, haram. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke anak, disedekahkan haram. Anna yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Dibawa duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram. Diundang anak yatim, diusap kepala, kasih duit riba. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Hilang barakah, maka berhentilah. Ustaz Somad tuh ngomong begitu kan karena dia tak punya SK tuh. Jangan-jangan dulu ikut tes PNS tak lulus, marahnya sekarang. SK saya ada di rumah. NIP saya 1977 05 18 2009 011 011. Ada SK di rumah. Dari 2008
sampai 2016 tak pernah SK itu masuk bank. Makanya banyak orang bilang saya bodoh. SK Ustaz tak pernah disekolahkan. Tidak, bodoh Ustaz, biarlah bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video di media sosial yang mengesankan ceramah Ustadz Abdul Somad dalam tanda kutip mengharamkan bank konvensional. Alah, Ustadz Somad itu ngomong-ngomong, kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang, saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua sudah. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwalu wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustadz. Enggak, saya bilang haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bahkan yang bersangkutan mengatakan ketika diundang berceramah di bank konvensional maka ia datang, tapi kedatangan itu untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Bahkan ia membuat pernyataan kalau ada minum dan makanan yang dihidangkan tidak dimakannya. Mungkin karena berhubungan dengan bank konvensional, ia berpendapat itu semua haram. Jadi bank itu haram, semua yang berkaitan dengan bank juga haram, termasuk mungkin hidangan yang diberikan oleh pihak bank dalam tanda kutip juga adalah sesuatu yang haram. Karena UAS merupakan penceramah kondang yang banyak sekali followersnya, pola berdakwah yang mengedepankan indoktrinasi seperti yang dipertontonkan UAS itu sama sekali tidak mendidik. Karena mengapa? Dia terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Ini kan terkait dengan perbankan adalah bab khilafiyah. Lantas kemudian dihukumi sedemikian rupa, dan cara-cara semacam ini sebetulnya tidak menghadirkan pencerdasan, justru membodohi orang awam. Dan di saat yang sama kita semua menyaksikan inkonsistensi dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Apa yang saya maksud dengan inkonsistensi? Ketika saya searching di media sosial, Anda juga bisa searching di Google, ada situs yang memang menawarkan donasi. Donasi ini wakaf atas nama orang tua bangun pondok pesantren Az-Zahra, yakni pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Di sini tertera keterangan wakaf bangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini kita menyaksikan ketika UAS open donasi, mengajak orang-orang untuk nyumbang kepadanya dalam rangka membangun fisik atau wakaf pondok pesantren Az-Zahra. Disinilah saya lihat inkonsistensinya. Karena mengapa? Begitu kemudian kita klik orang yang bersedia untuk infak atau wakaf atau nyumbang ke pesantren milik UAS ini, langsung keluar virtual account atau akun virtualnya. Dari Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon. Nah ini kan bank konvensional semua nih. UAS mengharam-haramkan bank, tapi dia menggunakan fasilitas bank yang dia haramkan. Sampai di video tersebut teridentifikasikan banknya haram, sampai dihidangkan makanan nggak dia makan, dihidangkan minuman pun nggak dia minum di sana. Dan dia membuat pernyataan itu ceramah yang pertama sekaligus yang terakhir juga, seperti memang menunjukkan sikap yang betul-betul antipati dengan penyelenggaraan perbankan. Tetapi ini kan menjadi hipokrit. Di saat itu ia mengharamkan apapun yang berkaitan dengan bank, tetapi di saat yang lain dia masih memanfaatkan jasa bank. Jangan-jangan beliau punya akun rekening di semua bank konvensional. Jangan-jangan beliau masih menggunakan kartu ATM
atau menggunakan kartu tol misalnya, atau barangkali masih pakai uang. Uang kan produk perbankan. Ketika orang mengharamkan bank, maka secara otomatis dia akan mengharamkan segala sesuatu yang terkait dengan bank, termasuk produk perbankan, yakni uang itu sendiri. Ya, jadi begitu ya, semuanya sudah disampaikan oleh para ulama dan para asatidz yang jelas bukan sembarangan ya. Mereka berpendidikan sangat luar biasa, punya dasar yang mumpuni. Tinggal kita bagaimana mengkondisikan kita dalam menentukan lewat perbankan digunakan untuk kita pinjam atau untuk mediator pembayaran jual beli kita. Pada intinya Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sepertinya kalau tidak salah ya, jadi yang membedakan antara jual beli dengan riba adalah pada akad. Maka bagaimana kita memperjelas akad kita dalam suatu transaksi agar kita tidak terkena riba. Hukum bank syariah, ada pertanyaan di masyarakat juga. Bank syariah juga uangnya bank konvensional. Dalam kaidah usul fikih ada asyariku fi syarri syarru. Maka ini selalu berkaitan. Ya, jadi kita bukan ahli fatwa, kita bukan mufti, akan tetapi kita berharap bahwa para ulama dan para ustadz di negeri ini pada jujur apa yang seharusnya dilakukan agar masyarakat umat ini selamat dunia akhirat, yang tentunya adalah yang paling berwenang adalah negara ya. Dalam hal ini negara bisa menggandeng stakeholder yang terkait, yaitu para ulama dan para kiai, para ustadz yang mempunyai dasar hukum yang jelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.